Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke modul 03, skema operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai di ruangkonstruksi.com. Di modul ketiga ini, kita akan masuk ke persiapan pekerjaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai. Dan di sini terlihat di unit kompetensi ya Bapak Ibu sekalian bahwa judul unit kompetensinya masuk di ketiga, yaitu melakukan persiapan pekerjaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai. Yang pertama kita akan masuk di definisi ya, bahwa operasi prasarana sungai adalah kegiatan yang meliputi pengaturan dan pengalokasian air sungai guna menjamin kelestarian fungsi dan manfaat bangunan untuk keperluan pengelolaan sungai. Dan pemeliharaan sungai adalah suatu kegiatan untuk merawat sungai yang ditujukan untuk menjamin kelestarian keberadaan fungsi sungai dan juga prasarana serta fasilitas pendukungnya. Nah, fasilitas pendukungnya ini apa saja? Ya, misalnya ada di situ bendung, ada di situ bronjong untuk mencegah longsor, ada di situ jembatan dan juga lain-lainnya. Kita akan lihat. Oke. Dan tujuan dari ruang lingkup ini adalah bagaimana sumber daya air ya, sumber daya alam yang ada di sungai dapat berdaya guna secara optimum. Kemudian kelestarian fungsi ya bersih lingkungannya terjamin ya. Kemudian keadilan pembagian air sungai ya. Kemudian kerugian yang diakibatkan oleh daya rusak air sungai bisa ditekan seminimal mungkin. Yang kita lihat peraturan SDA di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA sumber daya air disebutkan bahwa pengaturan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah ya dengan tetap mengakui hak wilayah masyarakat hukum adat setempat. Hak guna air ya tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya. Dan Presiden berhak untuk menetapkan wilayah sungai, cekungan, air tanah dengan memperhatikan Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ya. Yud. Pengertian SDA atau sumber daya air merupakan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah suatu yang terdapat di atas, di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Ya. Kemudian pengelolaan sumber daya air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendaya gunakan SDA, dan juga pengendali daya rusak air. Dan peraturan yang berkaitan di SDA ini cukup banyak ya. Beberapanya diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang sumber daya air ya atau SDA, Undang-Undang 32 2004 ya tentang pemerintah daerah, PP 22 1982 tentang tata pengaturan air dan seterusnya. Ini merujuk bagaimana pemerintah perhatian ya terhadap pemanfaatan air, terhadap pendayagunaan air dan juga untuk mengurangi ya daya rusak air akibat bencana. Contohnya adalah longsor, contohnya adalah banjir, contohnya adalah banjir karena lava vulkanik ya yang terbawa sungai atau kekeringan dan sebagainya. Dan prasarana sungai di sini ada bendung ya, ada jembatan, ada juga ground seal. Bendung adalah suatu pembatas ya yang dibangun untuk melintasi sungai, yang dibangun untuk mengubah karakteristik air aliran sungai. Bendung memiliki fungsi yaitu untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran sungai yang ada di dalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi. Ya, jadi di bendung. Nah, beda dengan bendungan. Kalau di bendungan tuh lebih luas lagi ya, lebih lebar lagi ya, digunakan untuk memanfaatkan atau dimanfaatkan untuk rekreasi dan juga transportasi dan juga untuk membangkit tenaga listrik. Tapi kalau bendung itu adalah bangunan pembatas yang melintasi sungai. Ya, kalau bendungan itu biasanya ujung dari hulu sungai tertentu di bendung ya secara besar ya. Oke. Kemudian jembatan merupakan bangunan yang melintasi sungai yang dibuat untuk menyeberang sungai dari satu sisi ke sungai lain.
Struktur serupa jembatan antara lain adalah talang air yang juga menggunakan pangkal jembatan atau pilar bila bentang jembatan cukup panjang. Jadi ada bangunan yang namanya jembatan ya di sungai tersebut. Kemudian ada yang namanya ground sill, yaitu tumpukan batu-batu besar yang tidak dapat dibawa oleh arus sungai pada saat banjir, gunanya untuk membuat kemiringan dasar sungai menjadi kecil sehingga kecepatan air sungai menjadi tereduksi. Ya, kedalaman air menjadi besar. Situ pengendali dasar saluran mencegah terjadinya degradasi dasar sungai yang berlebihan dan juga untuk melindungi jembatan bila terkena pengikisan. Faktor penyebab kerusakan bendung, misalnya bencana alam, ya, sedimen, ya, bangunan pembilas, ya, yang tidak efektif, bangunan peredam energi bendung yang tidak efektif, ya, dan kurang berfungsi akibat terjadinya perubahan morfologi sungai di hilir bendung, seperti perubahan dasar sungai, ya, terjadi penggerusan setempat, ya, dan juga sebagainya. Bangunan yang tidak terpelihara sehingga mempercepat proses kerusakan. Ya. Dan lanjut, ini adalah faktor kerusakan jembatan bagian atas. Biasanya terjadi kerusakan akibat retak struktur, ya, lendutan, goyangan, kerusakan lantai kendaraan, dan tumpuan bearing atau gaya-gaya yang bekerja pada jembatan seperti kelebihan beban, kecelakaan, dan sebagainya. Sedangkan bagian bawah jembatan juga bisa rusak, ya, dikarenakan pangkal jembatan atau pilar jembatan kena gerusan yang dibuat oleh arus sungai, aliran debris atau gerakan fondasi. Oleh sebab itu di sini penting bagi kita untuk membuat semacam ground sill, ya, yang bisa untuk mengurangi kecepatan aliran sungai yang melewati struktur dari jembatan yang ini mungkin bisa saja mengikis, ya, struktur dari jembatan tersebut. Oke. Audit teknis sungai dan prasarana sungai adalah teknik pengumpulan data dengan metode penilaian kondisi fisik prasarana sungai. Penilaian dilakukan dengan menggunakan form catatan. Jadi ada notes, apa aja yang harus diperiksa. Ya, ini merupakan bagian dari inventarisasi pencatatan bangunan sungai dan pemberian nomor atau kodifikasi. Lanjut, nomor 12 adalah langkah kegiatan penata usahaan prasarana sungai. Ada mengumpulkan data, melakukan pengecekan, melakukan pencatatan, ya, dan sebagainya. Kemudian faktor yang diperlukan adalah struktur dan formasi dasar sungai. Perhatiannya bagaimana fitur alami batuan pada dasar sungai, pepohonan dan rumpuhan tutupan di tepi sungai, dan juga degradasi serta agradasi dasar sungai. Lanjutnya adalah faktor yang perlu diperlukan dan diperhatikan yang dikerjakan dalam pembelajaran sungai adalah dimensi palung sungai. Apakah terjadi, ya, namanya dimensi palung sungai, perubahan arah aliran sungai, sampah, ya, serasa tanaman yang hanyut atau menyangkut di sungai. Ya, kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sungai misalnya kemiringan dasar sungai, apakah terjadi perubahan. Jadi perlu adanya inspeksi dan pengawasan rutin dari waktu ke waktu. Dan tentu saja kita perlu melakukan pengerukan secara periodik agar tidak mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Kemudian faktor yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sungai adalah dinamika meander, ya, perubahan lateral meander, potensi bahaya longsor, penggeronggongan, ya, pada bagian dasar sungai, stabilitas lereng. Jadi dengan cara apa? Melakukan, ya, pemantauan periodik pada sungai tersebut, ya, misalnya 2 kali setahun. Kemudian melaksanakan penjagaan terhadap penggerusan sungai dan juga melakukan suatu pemeliharaan korektif, ya, terhadap tebing yang tidak stabil sehingga ini bisa membahayakan, ya, kalau tidak dilaksanakan pemeliharaan korektif. Kemudian selanjutnya adalah eksistensi sepadan sungai, ya. Sepadan sungai itu adalah bagian sisi sungai, ya. Ada sepadan sungai, ada palung, ya. Dan ini kita lihat ada nggak potensi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap ketentuan sepadan sungai, ya. Dan dinamika penggunaan ruang sepadan sungai ini dilakukan atau dilaksanakan atau dipakai untuk apa, ya. Dengan cara apa kita pemeliharaannya, ya, tentu saja dengan cara memasang patok pada sepadan sungai, ya, memasang rambu peringatan pada sepadan sungai.
melakukan pengawasan periodik ya pada sepadan sungai dan juga melakukan ketertiban pengguna ruang di dalam sepadan sungai. Bapak Ibu sekalian, demikian uraian mengenai pemeliharaan sungai ya. Dalam hal ini adalah mengenai persiapan pekerjaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai. Kesimpulan yang harus disampaikan di sini adalah yang pertama mengenai pemeliharaan prasarana sungai merupakan suatu upaya untuk mencegah kerusakan atau penurunan fungsi dari prasarana sungai. Yang kedua adalah pemeliharaan sungai adalah kegiatan yang merawat sungai yang ditujukan untuk menjamin kelestarian, keberadaan, dan juga fungsi sungai. Dan contoh bangunan air pada prasarana sungai misalnya bendung ya, kemudian jembatan dan juga ground seal. Nomor 4 adalah faktor kerusakan bendung jembatan bisa berupa bencana alam, sedimen sehingga bisa menutupi intake ya, atau jalur masuk ya. Bangunan pembilas tidak efektif membilas angkutan sedimen sehingga sebagian angkutan masuk ke dalam intake dan ke jaringan irigasi. Dan ini tentu saja kurang berfungsi akibat terjadinya perubahan morfologi sungai di hilir bendung seperti perubahan dasar sungai, bangunan tidak terpelihara sehingga mempercepat proses kerusakan. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk modul 3 ini ya, semoga bermanfaat